10 tips investasi reksadana bagi pemula. Reksadana adalah wadah berkumpulnya dana, modal dari masyarakat. Kemudian, dana tersebut dikelola oleh pihak profesional yang ahli di bidang investasi, yaitu manajer investasi, MI. Itulah mengapa investasi reksadana tergolong rendah risiko karena dikelola oleh ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang investasi. Jadi, produk reksadana sangat cocok untuk pemula yang belum paham dunia investasi, memiliki keterbatasan waktu, informasi, serta akses dalam membeli produk. Investasi reksadana memiliki keuntungan yang lebih tinggi dari deposito dan emas, bisa di atas 10% per tahun. Selain itu, reksadana memiliki jenis produk yang bermacam-macam. Sebagai contoh, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, utang, reksadana campuran, reksadana saham, efek, dan reksadana indeks. Dengan variasi produk yang banyak, masyarakat pemula bisa memilih sesuai dengan profil risiko masing-masing. Tidak hanya itu, investor juga bisa memilih investasi reksadana syariah yang kesyariahannya sudah dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS. Berikut adalah 10 tips investasi reksadana bagi pemula. 1. Punya tujuan investasi. Memiliki tujuan investasi adalah hal penting yang akan menjadi pondasi. Apa tujuan kamu investasi reksadana? Pertanyaan ini tidak akan sulit untuk dijawab jika kamu sudah memiliki rencana, planning, yang matang untuk jangka waktu tertentu. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu akan tahu kemana arah investasi ke depan. Kamu juga pasti akan menyiapkan strategi khusus agar investasi reksadana bisa menguntungkan. Pastikan kamu mempersiapkan diri dengan memiliki tujuan investasi yang jelas. Jangan hanya sekadar coba-coba, nanti hasil investasi malah tidak optimal. 2. Perbanyak referensi. Sebelum melakukan investasi reksa, ada baiknya kamu membekali diri dengan belajar dan memperbanyak referensi. Banyak sekali referensi yang bisa kamu gunakan, contoh salah satunya yaitu artikel-artikel. Jika ingin lebih praktis, kamu bisa belajar dari pengalaman investasi reksadana orang lain. Dari mereka, kamu akan mendapatkan tips dan cara investasi reksadana yang lebih teknis yang mungkin tidak ada di buku. Intinya kamu harus membekali diri dengan literasi yang cukup untuk mendapatkan hasil investasi maksimal. 3. Tentukan jangka waktu investasi. Menentukan jangka waktu investasi reksadana juga tidak kalah penting. Reksadana berbeda dengan deposito yang jangka waktu investasi terbatas dan telah ditentukan periodenya, seperti periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, hingga 36 bulan. Sedangkan investasi reksadana tidak terbatas waktu. Nah, di sini sangat penting bagi kamu untuk menentukan berapa lama akan berinvestasi reksadana. Apakah 1-3 tahun atau di atas 5 tahun? Kamu bisa menyesuaikan jangka waktu investasi dengan tujuan keuangan kamu. 4. Kenali biaya-biaya dalam reksadana. Investor pemula disarankan untuk mengenali apa saja biaya-biaya dalam reksadana. Agar bisa mengerti seperti apa proses atau mekanisme investasi reksadana. Sebagai contoh, harga acuan suatu reksadana adalah NAP per unit penyertaan, AP, atau sering disingkat NABUP. Nah, investor pemula harus tahu bagaimana pembentukan harga NABUP tersebut. Singkatnya, NAP adalah nilai aktiva bersih atau total nilai investasi suatu produk reksadana. Sedangkan NABUP dihasilkan dari NAP dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar sehingga dihasilkan harga reksadana, NABUP. Total NAP merupakan nilai bersih investasi setelah dikurangi biaya-biaya operasional, seperti biaya bank kustodian, biaya pengelolaan, dan lainnya. Selain itu, kamu juga harus tahu berapa biaya pembelian, subscription fee, biaya pengalihan unit, switching fee, dan biaya penjualan, redemption fee, reksadana. 5. Pahami profil risiko pribadi. Investasi tidak bisa lepas dari risiko, risk, karena tidak ada satupun investasi yang benar-benar bebas risiko. Begitu juga dengan investasi reksadana yang mengandung sejumlah risiko. Nah, itulah pentingnya kamu mengenali seperti apa profil risiko kamu. Apakah kamu seorang investor yang agresif,
risk seeker, moderat, risk neutral, atau konservatif, risk averse. Itu nantinya terkait dengan produk reksadana yang kamu pilih. Ya, masing-masing produk reksadana memiliki tingkat risiko yang beragam. 6. Pilih produk yang tepat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa reksadana terdiri berbagai jenis produk. Ada reksadana pasar uang, PU, reksadana pendapatan tetap, PT, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Masing-masing jenis produk reksadana memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, produk reksadana yang tepat adalah yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko kamu. Nah, selain reksadana konvensional, sebenarnya kamu juga bisa memilih reksadana syariah. Untuk reksadana syariah, efek yang dipilih harus memenuhi syarat syariah. Contoh, reksadana syariah berinvestasi pada produk bank syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Reksadana syariah tidak berinvestasi pada bank konvensional, obligasi, dan perusahaan dengan bisnis yang bertentangan dengan syariah. 7. Pilih manajer investasi terbaik. Tidak bisa dipungkiri, kinerja reksadana sangat bergantung pada kemampuan manajer investasi dalam menempatkan aset. Itulah pentingnya untuk memilih manajer investasi, MI, yang sudah memiliki pengalaman dan track record bagus. Di dalam satu perusahaan MI, biasanya mereka menyediakan beberapa produk reksadana. Untuk menentukan mana produk yang bagus, salah satunya bisa dilihat dari total dana kelolaan, Under Asset Management, AUM, reksadana. Nilai AUM reksadana yang besar dapat mengindikasikan produk reksadana tersebut dipercaya oleh banyak investor sehingga menjadi pilihan utama. Oh ya, pastikan juga MI yang kamu pilih sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, OJK. 8. Pelajari prospektus. Prospektus reksadana adalah sebuah dokumen yang berisi informasi lengkap dari suatu produk reksadana, mulai dari pembentukan reksadana hingga informasi penyebarluasan prospektus. Di dalam prospektus juga terdapat formulir pembelian unit penyertaan, AP, reksadana beserta formulir pembubaran, likuidasi. Meskipun begitu banyak informasi di dalam prospektus yang sangat penting diperhatikan ketika memilih produk reksadana. 9. Pelajari Fund Fact Sheet reksadana. Fund Fact Sheet adalah sebuah laporan produk reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi. Di dalam Fund Fact Sheet berisi informasi terkait kinerja produk reksadana, jumlah dana kelolaan, dan portofolio. Biasanya, Fund Fact Sheet hanya terdiri dari satu halaman karena merupakan ringkasan dari produk reksadana. Nah, selain prospektus, investor reksadana juga perlu melihat laporan ini. 10. Pilih platform yang tepat. Mau beli reksadana di mana? Setidaknya ada 3 alternatif tempat membeli produk reksadana yang bisa kamu pilih. Pertama, beli reksadana langsung ke perusahaan manajer investasi. Kedua, beli reksadana melalui agen penjual efek reksadana, APERD, seperti pihak bank, BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Ketiga, membeli reksadana melalui APERD yang menyediakan platform supermarket reksadana online, seperti iPodFund, Bareksa, Tokopedia, dan Bukalapak. Silakan pilih platform investasi yang sesuai dengan keinginan kamu. Mau investasi reksadana dengan modal minim Rp10.000? Kamu bisa coba daftar dan beli produk melalui supermarket reksadana online.